Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudal mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah mampu dan sanggup untuk mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, hadir di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, duduk untuk menuntut dan menimba ilmu agama. Bersama-sama kita bertamasya di taman-taman surga dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang artinya beliau telah bersabda, apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memakainya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memakai seorang hamba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memakainya, yaitu Allah akan memberikan taufik, hidayah dan bimbingan kepada dia untuk melakukan amal soleh sebelum kematian datang menjemputnya. Falillahil hamd awalan wa akhira, zahiran wa batina. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah yang telah mengangkat ubun-ubun kita, dialah yang telah menggerakkan hati kita, dia pula yang memberikan kekuatan dan kemampuan, waktu dan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majlis ini sama-sama tawasi bil haqqi dan tawasi bis sabri.
Karena Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut dan menimba ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dengan itu baginya jalan menuju ke surga. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum mereka duduk-duduk di rumah Allah tabaraka wa taala, yatsluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari Al-Quran itu sesama mereka, mendengarkan tafsirnya, mendengarkan makna, penjelasan dan keterangan dari ayat yang ada. Kalau ini yang mereka lakukan di rumah Allah tabaraka wa ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Ketenangan itu Bapak Ibu adalah dengan hadir di majelis ilmu. Kemudian Nabi mengatakan wa ghasyiyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah. Mereka akan dikelilingi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka juga akan dinaungi oleh para malaikat Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan senantiasa menyebut-nyebut nama mereka di sisi penduduk langit yang ada dengannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innallaha amarani an aqra'a 'alaik." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkanku untuk membacakan Al-Quran ini kepadamu. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Allahu sammani lak. Apakah betul Allah menyebutkan namaku kepadamu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu sammakali. Benar, Allah telah menyebutkan namamu itu kepadaku. Lihat oleh Bapak Ibu, Allah kenal dengan sahabat yang mulia ini, Ubay bin Ka'ab. Allah perintahkan Nabi untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Lalu dia bertanya, apakah benar Allah menyebutkan namaku kepadamu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, benar, Allah menyebutkan namamu kepadaku. Apa kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini? Faja'ala Ubay yabki, dan aku melihat Ubay bin Ka'ab menangis ketika itu. Ini air mata kegembiraan Bapak Ibu. Bagaimana tidak berbahagia sahabat yang mulia ini. Allah sang pencipta mengenal dirinya, yang mungkin tidak semua manusia di semua kampung dan desa atau di tempat-tempat yang ada di dunia yang mengenal dia. Mungkin nama dia cuma dikenal di kampungnya, di desanya, di tempat tinggalnya. Tetapi dia lebih berbahagia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalnya. 4 keutamaan yang didapatkan oleh orang yang hadir di majelis ilmu. Turun ketenangan kepada dirinya, dia diliputi dengan rahmat Allah, para malaikat menaunginya, cinta dan sayang kepadanya,
Kemudian yang keempat, dia disebut-sebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di sisi penduduk langit. Ini kebaikan majlis ilmu, ini keutamaan menghadiri majlis yang di dalamnya mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Berbahagia Bapak Ibu, kita di pagi hari yang berbahagia ini diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan untuk menghadiri majlis ta'lim. Mudah-mudahan tidak hanya di majelis taklim ini, di majelis-majelis taklim yang lainnya Allah berikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menghadirinya, dan Allah hadiahkan kepada kita 4 keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulnya tadi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam Bapak Ibu senantiasa kita aturkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa juga curahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada siapapun dari umat beliau yang hingga hari ini, bahkan hingga hari kiamat, tetap cinta dan setia, sabar dan tegar mengikuti tuntunan dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran kita dari kitab Fawaidul Fawaid, buah karya dari Syekhul Islam yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, sampai di fasal yang keempat. Kita telah membahas sebagiannya dan kita akan menuntaskan insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, Kitabullahil mastur wa kitabullahil manzur. Ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tersurat dan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terlihat. Kata beliau, Ar-Rabbu Ta'ala yada'u ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifatihi min tariqaini. Allah telah menyeru hamba-hambanya untuk mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan 2 cara. Yang pertama, an-nazaru fi maf'ulatihi, memperhatikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada. Ini yang pertama. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164, Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilabil laili wan nahar, dan silih berganti siang dan malam, ya, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa barang-barang yang berguna bagi manusia. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya langit, bumi, malam, siang, dan berlayarnya kapal yang di lautan itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya tidak mungkin tercipta begitu saja. Kemudian cara yang kedua kata beliau, at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha. Kita bertafakkur, melihat ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Al-Quran Al-Karim, lalu kita mencoba untuk mentadabburi, mempelajari dan memahami isi dan kandungannya. Jadi ada 2 cara kata beliau, melihat, ya, atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama melalui ciptaannya, ya, ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terlihat di depan mata kita, langit, bumi, ya, tumbuh-tumbuhan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tertulis, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim.
Beliau membawakan dalil untuk cara yang kedua. Firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka manusia enggan untuk mentadabburi Al-Qur'an? Bahkan di ujung ayat Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillah. Kalau saja mereka mau mentadabburi Al-Qur'an dan mereka dapati Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka pasti akan menemukan banyak perselisihan di dalam Al-Qur'an. Tetapi tidak. Al-Qur'an itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur, yang lebih tepat, yang lebih benar di dalam ucapannya melebihi Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak ada. Maka apabila dia mau mentadabburi Al-Qur'an, pasti dia akan menemukan bahwa zat yang telah menurunkan Al-Qur'an adalah zat yang maha sempurna, yang maha mulia. Lalu beliau rahimahullah menjelaskan, ya, setelah menyebutkan dua cara ini, beliau mengatakan, fa ammal maf'ulat, adapun ciptaan-ciptaan Allah, fa innaha dalatun alal af'al, sesungguhnya itu adalah dalil dan bukti atas perbuatan-perbuatan Allah. Wal af'alu dalatun ala sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah itu menunjukkan adanya sifat-sifat yang mulia bagi Allah. Kita lihat Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti apa? Allah memiliki, ya, perbuatan, yaitu apa? Menciptakan. Dan Allah memiliki sifat al-khaliq, zat yang maha pencipta. Kemudian kata beliau, fa innal maf'ula yadullu ala fa'ili fi'lihi. Sesungguhnya kalau dilogikakan ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala yang ada itu, maka kita akan dapat, ya, kita akan menemukan atau mendapatkan bukti bahwasanya Allah itu, ya, memiliki perbuatan. Allah itu memiliki sifat. Wadzalika yastalzimu, kata beliau, dan perkara itu semua menuntut kita untuk meyakini apa itu? Wujudahu, wujud atau keberadaan Allah. Apakah langit dan bumi ini datang begitu saja? Apakah siang dan malam itu bergantian, ya, antara siang dan malam berjalan begitu saja tanpa ada yang mengawasinya, tanpa ada yang mengaturnya? Apakah hujan itu turun begitu saja? Tidak. Ketika kita menyadari Allah memiliki perbuatan, Allah memiliki sifat, menuntut kita untuk meyakini wujudahu, wujudnya Allah. Satu, wa qudratahu, kemampuan Allah, wa masyiatahu, dan kehendak Allah. Allah ingin turunkan hujan di tempat ini, Allah ingin tahan hujan di tempat yang lain. Menunjukkan apa? Allah memiliki kemampuan, Allah juga memiliki kehendak. Wa ilmahu, dan ilmunya. Allah tahu di mana Allah tabaraka wa ta'ala akan menurunkan rezeki berupa hujan di sana. Di mana pula Allah tabaraka wa ta'ala akan menahan curahan hujan, menjadikan negeri itu gersang, tandus. Allah tahu semuanya sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata beliau, kalau memang seperti itu tuntutannya, kita dituntut untuk meyakini keberadaan Allah, kemudian kemampuan Allah, kehendak Allah, dan ilmu Allah. Listihalati suduril fi'lil ikhtiyari, karena memang mustahil Bapak Ibu, bagaimana perbuatan, ya, yang memiliki ikhtiar, pilihan. Artinya apa? Bisa terjadi, bisa tidak terjadi.
suka atau tidak suka, rela atau tidak rela. Bagaimana mungkin ya perbuatan yang didasari dengan pilihan? Terkadang terjadi, terkadang tidak. Terkadang turun hujan, terkadang tidak turun hujan. Terkadang berhembus angin, terkadang tidak ada hembusan angin. Bagaimana ini semua, kata beliau, datang dari zat yang ma'dum, yang tidak ada. Angin datang begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Ya, hujan turun begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Tidak, bukanlah itu semua, kata beliau, datang dari zat yang tidak ada. Au maujudin la qudrata lahu wala hayata wala ilma wala iradah. Atau juga bukan datang dari zat ada tetapi tidak memiliki kemampuan, tetapi tidak memiliki kehidupan. Datang dari zat yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kehendak. Ini tentu keliru. Jadi maksud kata beliau ini, Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita melihat ciptaan Allah tabaraka wa taala yang banyak ini, langit, bumi, siang, malam, tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian kita melihat lagi makhluk-makhluk Allah dari apa? Dari hewan, bagaimana mereka ada yang memiliki kaki 4, ada yang 2 dan seterusnya. Ketika kita menyadari itu, paham kita bahwa apa? Benar, Allah itu memiliki perbuatan dan Allah memiliki sifat. Mustahil langit, bumi, alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Dan kalau kita imani, kita yakini, itu sudah pasti. Kita lihat saja makhluk Allah tabaraka wa taala. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian saja terdapat tanda-tanda kebesaran Allah kalau kalian mau melihat. Bagaimana kita Bapak Ibu bisa mengangkat barang? Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mendorong sesuatu? Bagaimana Bapak Ibu kita bisa naik turun? Nah, kalau makhluk Allah tabaraka wa ta'ala seperti itu, ciptaannya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki kemampuan seperti itu, sesungguhnya zat yang menciptakannya lebih berkuasa dan lebih hebat daripada itu. Paham Bapak Ibu? Dari beliau ingin menjelaskan apa? Kalau kita lihat ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala itu ada, sudah pasti yang menciptakannya ada. Mustahil ya keberagaman ciptaan Allah ya datang dari zat yang tidak ada, atau keunikan yang ada pada makhluk datang dari zat ada tapi nggak mampu, ya. Kemudian apa? Tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kehendak. Beda-beda Bapak Ibu. Sama-sama punya hidung kita Bapak Ibu, tapi beda-beda. Ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam hidungnya. Ya beda-beda. Kita sama-sama punya tangan, tapi ukurannya juga masing-masing berbeda, ya. Besarnya juga berbeda, warna kulitnya juga berbeda. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang menciptakannya adalah zat yang mampu, berkuasa, memiliki kehendak.